teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Jana sebagai moderator dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas pemilihan kata diksi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vian Riantoyo dengan NPM 2021-445-00016. Kemudian ada Zidan Nur Azhar dengan NPM 2021-445-00037. Kemudian ada Reki Antika dengan NPM 2021-445-00045. Ada Agung Deni Setiawan dengan NPM 2021-445-00049. Ada Egy Mulyanto dengan NPM 2021-445-00164. Dan saya sendiri Nurul Jana dengan NPM 2021-445-00010. Baik, untuk memulai materi kata diksi yang pertama, kita akan memasuki pengertian kata diksi, syarat kata diksi, dan pemilihan kata sesuai kaidah kelompok kata yang dijelaskan oleh Vian Riantoyo. Pengertian diksi. Diksi menurut KBBI adalah sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Definisi lain dari diksi adalah untuk membuat pembaca atau pendengar mengerti dengan benar dan tidak salah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif, untuk melambangkan ide yang diungkapkan secara lisan, untuk membentuk gaya ekspresi ide yang sesuai dengan cara yang menyenangkan mereka, pendengar atau pembaca. Persyaratan diksi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata: ketepatan, kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, kaidah karang-mengarang. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak seksama. Lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Kemudian yang kedua, ada pilihan kata sesuai kaidah makna dan perubahan makna akan dijelaskan oleh Zidan Nur. Kepada Zidan dipersilakan.
Pilihan kata sesuai dengan kaidah kata makna. Jenis makna berdasarkan bentuk maknanya. Makna dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Contoh, kata makan, tidur, adik, ibu, dan buku. 2. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afikasi, penghimpunan, redukasi, pengulangan, dan komposisi, pemajemukan. Contoh proses afikasi awalanmu pada kata dasar kotor. Adik mengotori lantai itu. Proses redukasi pada kata kacang. Kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabat. Proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin. Ia bekerja di rumah sakit bersalin. Berdasarkan bentuk sifatnya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala organ tubuh yang letaknya paling atas. 2. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh, ibu kota, pusat pemerintahan. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas dua macam. 1. Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, meja, baju, membaca, menulis. 2. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, baik, indah, sedih, gembira. Perubahan makna berdasarkan cakupan maknanya. Perubahan makna dibedakan atas meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misalnya, kata berlayar. Dulu mengarungi laut dengan memakai kapal layar. Sekarang mengarungi lautan dengan alat apa saja. Menjempit, cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Kata madrasah, dulu sekolah, sekarang sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas 1. Meliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. 2. Peorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Artinya baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contoh, kata bini sekarang dirasakan kasar. Bagian selanjutnya ada pergeseran makna dan juga relasi makna yang akan dijelaskan oleh Reki. Pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam. Pertama, asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Kedua, sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali. Relasi makna. Homonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contoh, bisa berarti dapat, sanggup, racun. 2. Homograf. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contoh, teras inti dengan teras halaman rumah. Yang ketiga, homofon. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dengan bank. Yang keempat, sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, pintar dengan pandai. Sinonim. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Pertama, pengaruh bahasa daerah.
Contoh, kata auditorium bersinonim dengan kata pendopo. Yang kedua, perbedaan dialek regional. Contoh, handuk bersinonim tuala. Ketiga, pengaruh bahasa asing. Contoh, realita bersinonim kenyataan. Perbedaan dialek sosial, contohnya suami bersinonim laki. Perbedaan ragam bahasa, contohnya membuat bersinonim mengubah. Perbedaan ragam bahasa, contohnya membuat bersinonim mengubah. Dan kelima, antonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawan artinya. Contoh, tua, muda. 6. Polisemi berasal adalah kata poli dan sama, yang masing-masing berarti banyak dan tanda. Jadi, polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Contoh, kata kepala yang mempunyai arti bagian atas tubuh manusia, tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya. Lalu untuk pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata dan pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang akan dijelaskan oleh Agung Deni. Pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan 1. Tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contohnya, kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat. Kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Yang kedua, daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contohnya, kata-kata bis, kereta dan motor. Kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga, formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contohnya, kata tersangka, terdakwa dan tertuduh. Kita bedakan berdasarkan maknanya. Yang keempat, umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Makna umum dalam kurung hipernim adalah makna yang cakupannya luas. Contoh, bunga, bulan, hewan, dan kendaraan. Sedangkan makna khusus dalam kurung hiponim adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. Contoh, hipernim melihat, hiponimnya menengok, menatap, melirik, menjenguk, melotot. Hipernim bunga, hiponimnya melati, anggrek, sedap malam. Hipernim bulan, hiponimnya Januari, Februari, Maret. Hipernim hewan, hiponimnya ayam, burung, dan kambing. Setelah itu, pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap. Pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya, terdiri dari, terdiri dalam, dan terdiri atas. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Ego Mulyanto, yaitu kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan siang, pilihan kata dan penggunaannya. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. A. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. B. Kata populer adalah kata-kata yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Berikut adalah contoh dari kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah terdiri dari analogi, frustasi, final, diskriminasi, prediksi, dan kontradiksi. Sedangkan kata populer terdiri dari kiasan, rasa kecewa, akhir, perbedaan perlakuan, ramalan, dan pertentangan. C. Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, misal dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Contohnya,
populasi, volume, abses, H2O, dan sebagainya. D. Kata slang dihasilkan dari sebuah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara kalau sudah terasa usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Contohnya asoy, mana tahan, dan sesuatu ya. Pilihan kata dan penggunaannya. 1. Kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. 2. Kata pada dan kepada. Contoh, buku catatan saya adalah pada Astuti. 3. Kata di dan ke. Contohnya, Atik sedang berada di luar kota. 4. Kata dan dengan. Contohnya, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Ibu memotong kue dengan pisau. 5. Kata antar dan antara. Contoh, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Dia akan tiba antara jam 04.00 sampai jam 08.00. Sekian untuk presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab dibuka dan terima kasih.